Dalam dunia yang terpecah belah, Yunce mempertanyakan pengkhianatan rekan seperjuangannya, orang yang telah lama berjuang bersamanya. Bayangan prajurit menyaksikan pertempuran dari kejauhan, benar-benar bingung dengan pengkhianatan temannya. Pengkhianat tersebut kemudian menyalakan perangkat audio dan memulai seluruh narasi untuk menjelaskan motifnya kepada pahlawan kita. Dia mengingat awal mula bencana ketika monster-monster keluar dari celah spasial, menyebarkan kekacauan di mana-mana. Pahlawan kita dengan cepat membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai pejuang tanpa henti yang menghadapi makhluk-makhluk ini tanpa rasa takut sedikit pun. Celah-celah ini dijuluki Secret Realm, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan mendapatkan kekuatan di kelas-kelas yang sekarang terkenal. Maka kelas mayat dibentuk dengan misi untuk membersihkan Secret Realm ini, dan mereka maju dengan penuh kemenangan. Namun mantan rekannya mengungkapkan alasan sebenarnya dia harus melenyapkan sang pahlawan, karena dia telah menjadi tidak terkendali. Pria berambut pirang ini membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa pengguna dengan kelas yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan tatanan kekaisaran, dan MC yang telah melampaui peringkat 3 merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian kekaisaran. Rekaman menjelaskan bahwa kekuatan terkuat harus dimiliki oleh keluarga kerajaan untuk memastikan kekaisaran tetap stabil. Louis berteriak, matanya merah. "Apakah itu alasanmu untuk memusnahkan keluargaku dan kawan-kawan kami?" Pria berambut pirang itu dengan dingin menegaskan bahwa semuanya demi stabilitas kekaisaran, jadi dia tidak menyesal. MC meledak dalam kemarahan, menyalurkan semua energinya ke dalam satu serangan putus asa terhadap mantan temannya. Kekuatannya melunjak ke depan seperti naga energi, menghantam target dengan kekuatan yang menakjubkan. Ledakan besar melanda area tersebut, dan siluet seseorang terlihat di tengah-tengah kehancuran. Namun kekuatan misterius lainnya muncul dan bertabrakan dengan serangan Lua, menetralisir pukulan tersebut. Pengkhianat mengungkapkan bahwa dia menyabotase baju besi sang pahlawan, dan ledakan akan menyuntikkan racun kompleks ke dalam lukanya. Racun tersebut melumpuhkan MC yang jatuh ke tanah tanpa daya dan sangat rentan terhadap musuh-musuhnya. Pengkhianat itu mengatakan bahwa setelah pertempuran tingkat S, dia tidak akan bisa melawan dan sebuah pasukan sudah menunggunya. Dengan satu tatapan menantang terakhir, dia menghadapi takdirnya, menjanjikan pembalasan terhadap pengkhianat. Dia mengingat ketika mereka berteman, bagaimana mereka berjanji untuk menjadi saudara. Sungguh lelucon yang kejam sekarang. Namun sebuah pemberitahuan muncul di napas terakhirnya. Syarat untuk keterampilan rahasianya telah terpenuhi. Keterampilan perjalanan tersembunyi peringkat S-nya, Mirror World, diaktifkan untuk membalikan segalanya saat tubuhnya tenggelam. Waktu mundur beberapa dekade ke masa lalu ke tempat yang sama sekali berbeda dan damai. Sekelompok pengguru sedang bersenang-senang dengan seorang anak laki-laki yang tergantung di pohon di atas sungai. Pemimpin para pengguru merasa terganggu dengan tatapan kosong anak itu dan memutuskan untuk menyiksanya lebih banyak lagi. Mereka mencelupkan anak laki-laki itu ke dalam air lagi, dan dia mencoba berteriak bahwa dia tidak berpura-pura. Namun, di bawah air, anak laki-laki itu tersenyum aneh, merasakan perasaan lega yang tak terduga. Para pengguru hanya tertawa, berencana untuk menahannya di bawah air lebih lama, dan kemudian mengerjakannya dengan kasar. Tiba-tiba tubuh pemuda itu bereaksi, dan dia batuk darah, merasakan sakit yang luar biasa, mengenang saat-saat terakhirnya, bertanya-tanya mengapa selalu aku. Rasa sakit karena pengkhianatan dan keputusasaan masih sangat menghantuinya. Seketika itu juga, energi biru menyelimutinya dan dia merasakan sebuah kekuatan aneh muncul. Matanya bersinar dengan cahaya yang dingin dan misterius. Salah satu anak merasa khawatir dan menyuruh pemimpin untuk berhenti. Dia takut anak itu tidak akan berhasil melewati penyiksaan. Sang pemimpin hanya tertawa dan berkata, jika dia sudah berada di langkah terakhirnya, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimanapun dia adalah seorang penyihir, bahkan jika dia tidak banyak membantu. Kemudian si penindas tenat menoleh ke arah temannya dengan seringah kejam. Dia mencengkeram kerahnya dan menyebutnya munafik. Si penindas mengingatkannya bahwa dialah yang membawa mereka ke sini. Jika anak itu tenggelam, semuanya menjadi tanggung jawabnya. Anak berkacamata itu mencoba membela diri, namun si pemimpin memotongnya, mengancamnya dengan ancaman akan menenggelamkannya bersama si MC. Saat itu, tangan si kacamata meraih tangan si penggulu yang menggenggamnya. Pengganggu terpana oleh keberanian samsak tinju ini. Sang pengganggu sangat marah dengan sikap anak itu dan menyebutnya tidak tahu berterima kasih sambil mengangkat tinjunya siap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi si kacamata itu hanya menatapnya dengan tatapan yang dingin dan kosong. Ekspresinya benar-benar berubah dan aura biru bersinar di sekelilingnya. Tiba-tiba sebuah portal Secret Realm terbuka tepat di bawah pemuda yang tenggelam itu. Para pengganggu sangat terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Pemimpin pengganggu berteriak putus asa, bertanya mengapa sebuah Secret Realm muncul begitu saja di sana. Dia benar-benar ketakutan. Para pengecut berhamburan, lari menyelamatkan diri. Mereka berteriak agar semua orang lari dari Secret Realm yang baru. Tapi anak berkacamata itu ragu-ragu dan menoleh ke belakang. Dia melihat teman sekelasnya yang lama masih tergantung di atas bahaya. Wajahnya menunjukkan konflik internal yang dia rasakan. Dia tahu bahwa MC masih terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan tidak ada waktu untuk berpikir. Penyesalan mendorongnya untuk melakukan sesuatu.
Dia berlari kembali, berteriak bahwa dia harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Rasa bersalahnya memaksa dia untuk mencoba memperbaiki kesalahannya. Tiba-tiba makhluk-makhluk bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar dari portal. Monster-monster dengan mata bercahaya itu bergerak maju dalam satu kelompok. Pemuda yang penuh penyesalan itu dengan panik mencoba melepaskan ikatannya. Tangannya gemetar saat dia berpacu dengan waktu. Dia berteriak frustasi karena tali tidak mau lepas dan monster-monster itu sudah sangat dekat. Seekor monster menerjang anak berkacamata itu tanpa ampun. Dia berteriak ketakutan saat makhluk itu akan menyerang. Namun setelah tali terlepas, MC mendorong teman sekelasnya untuk menyingkir. Anak muda itu membebaskan diri dan mendorong temannya ke tempat yang aman. Penampilannya telah berubah dan energi ungu kini menyelimutinya. Kemudian dia menghadapi iblis itu tanpa rasa takut. Cahaya kebiruan yang kuat menyembur dari telapak tangannya ke arah monster itu. Matanya bersinar dengan kekuatan yang tidak diketahui saat dia melemparkan keterampilan yang disebut Glacial Tremor pada musuhnya. Tapi mantra itu sebenarnya adalah penyembuhan dasar. Sebuah jendela sistem muncul mengatakan bahwa kesehatan monster itu sudah penuh. Teman sekelasnya yang penuh penyesalan benar-benar panik. Dia berteriak putus asa, bertanya mengapa dia baru saja menyembuhkan musuh. Monster itu menyerang lagi, tetapi pemuda berkacamata itu membelanya, menciptakan perisai ajaib untuk melindungi mereka berdua. Sebuah jendela status muncul untuk pahlawan. Namanya Yunce, dan kelasnya sekarang adalah Enchanter. Dia tidak mengerti. Dia melihat tangannya dan energi yang mengalir dari tangannya. Anak laki-laki itu menyadari bahwa ini bukanlah tubuh aslinya. Dia ingat bagaimana sistemnya bekerja. Saat menyentuh Sacred Realm, seseorang akan mendapatkan kelas secara acak dan tidak dapat diubah. Sejak saat itu, mereka yang terbangun menjadi lebih kuat dan mendapatkan kemampuan yang terkait dengan spesialisasi awal mereka. Namun, di masa lalu hidupnya, dia adalah seorang pejuang yang telah mencapai puncak kekuatan dalam perjalanannya. Saat itu, pahlawan itu menggunakan keterampilan rahasia yang disebut dunia cermin, yang membalikan segalanya. Setelah itu, dia terjebak dalam dunia cermin tersebut hingga dia mendengar teriakan dari seorang pemuda yang akan menemui ajalnya. Dia kemudian memahami bahwa dia telah terlahir kembali dalam tubuh anak laki-laki itu. Namun, hal ini bukanlah pikiran yang menyenangkan baginya. Meskipun begitu, dia bersyukur karena sekarang dia memiliki kesempatan baru untuk membalaskan dendamnya. Saat itu teman sekelasnya berteriak minta tolong karena para monster mendekat dan dia hanya bisa menahan 3 monster. Yunce menatapnya dengan tatapan dingin, tetapi menyadari bahwa tubuh barunya terlalu lemah untuk bertarung. Dia kemudian melihat kemampuannya dan menganggapnya tidak berguna dengan peningkatan serangan hanya 5%. Dia melihat bahwa kelas Enchanter barunya adalah murni dukungan, sementara yang lain fokus pada kerusakan. Ini adalah kelas yang selalu diremehkan karena dianggap lebih lemah dari semua spesialisasi lainnya. Tapi dengan naluri tempurnya, dia berhasil menahan monster itu untuk sementara waktu. Dia tahu dia butuh jalan keluar cepat atau staminanya akan habis. Dia ingat kemampuan rahasianya, Mirror World, satu-satunya harapannya. MC mencoba menggunakan skill tersebut pada monster yang lebih kecil, tapi tidak tahu cara kerjanya. Sistem memberitahunya bahwa aktivasi gagal karena syarat tidak terpenuhi. Dia bertanya, apakah levelnya terlalu rendah atau dia membutuhkan cermin yang sebenarnya? Ketika dia mencoba lagi, pesan sistem jelas, levelnya tidak cukup untuk menggunakannya. Mengerti sekarang. Masalahnya bukan karena tidak adanya cermin, tapi karena levelnya yang rendah. Dia sekarang mengerti bahwa Mirror World membutuhkan permukaan reflektif untuk diaktifkan. Tetapi levelnya terlalu rendah, jadi dia mengincar senjata berkarat milik iblis. Sistem memperingatkan bahwa upaya tersebut gagal lagi karena levelnya tidak mencukupi. Dalam keputusasaan, dia mencoba menggunakan skill pada kain pinggang monster, yang hanya membuatnya dihina. Kegagalan tersebut dikonfirmasi sekali lagi, dan MC tersebut merasa bahwa mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Seekor iblis raksasa muncul, dan sistem mengidentifikasinya sebagai penguasa level 10. Salah satu dari mereka panik karena monster elit seperti itu membutuhkan setidaknya level 10. Monster elit itu tidak membuang waktu dan menembakkan beberapa sinar energi ungu. Serangan itu terlalu cepat dan anak laki-laki itu hanya bisa melihat dengan ketakutan saat kematiannya semakin dekat. Anak berkacamata terlempar ke tanah oleh kekuatan tembakan itu. Tetapi sesuatu yang aneh mulai bersinar. Raja Iblis tidak sendirian. Segerombolan monster dengan mata merah menyerang ke depan. Sambil mencoba bertahan di sana, Yunce mencoba menggunakan dunia cermin di atas batu sederhana. Tetapi gagal lagi. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa gagal bahkan dengan sebuah batu dan mempertanyakan perbedaan levelnya. Tiba-tiba dia mendapat ide dan membidik penghalang sementara rekannya yang panik.
Tapi tidak ada waktu, karena iblis besar bergegas masuk untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Upaya itu gagal, tetapi sistem mengajarkannya sesuatu. Dia tidak bisa membalikan keterampilan orang lain. Kemudian sebuah bola lampu menyala di kepalanya dan dia menyadari bahwa dia mungkin bisa membalikan kemampuannya sendiri. Sistem mengkonfirmasikannya dan keterampilan Fine Control dibalik menjadi energi ungu yang kacau. Dia kemudian menggunakan skill baru, Fine Control, untuk melawan iblis di sekitarnya. Dia kemudian menggunakan skill baru yang disebut Chaotic Thorns pada iblis-iblis di sekelilingnya. Beberapa makhluk dengan kekuatan yang luar biasa bergegas maju dan mendaratkan pukulan yang menghancurkan tepat di wajah monster. Seekor binatang kolosal hanya meninju monster itu tanpa sedikit pun rasa takut. Rekannya yang berkacamata benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yunce menyadari dengan tatapan dingin bahwa efek keterampilannya telah sepenuhnya terbalik. Tanaman merambat yang tadinya menjebak sekarang menjadi duri yang menebarkan kebingungan dan kekacauan. Dia tersenyum saat melihat kekuatan pembalikan dan sudah mulai berpikir untuk mengujinya pada keterampilannya yang lain. Yunce akhirnya memahami kekuatan dari keterampilan rahasia peringkat SSS-nya. Pembalikan tidak hanya mengubah efeknya, tetapi juga meningkatkan kemampuannya ke tingkat yang tidak masuk akal. Versi normal dari teknik akan lemah dan hanya bertahan 1 detik melawan iblis. Dengan kekuatan baru di tangannya, dia sekarang bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada keterampilannya yang lain. Sistem menampilkan keterampilan serangan yang diperkuat dan mengkonfirmasi akuisisi baru kekuatannya. Dia mengaktifkan Trick Blade dan menyadari bahwa versi terbalik meningkatkan serangannya sebesar 10% untuk setiap penggunaan mana. Trick Blade akan tetap aktif selama 60 detik dan dia memahami potensi kekuatan barunya yang luar biasa. Tiba-tiba pemberitahuan kenaikan level muncul. Dia sekarang berada di level 5 dengan 3 poin untuk dibagikan. Dia merasa bahwa dia naik level karena monster-monster itu mulai bertarung satu sama lain dan dihabisi karena kebingungan. Yunce menyadari bahwa iblis ini memberikan jumlah XP yang bagus, jadi dia beralih ke serangan. Dia naik level lagi menjadi 6 dan mana yang rendah dipulihkan sepenuhnya. Sementara para monster masih dalam kekacauan, dia memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menguji kekuatan Trick Blade. Yunce menggunakan skill Chaotic Thorn dan sistem mengkonfirmasi konsumsi mana dan peningkatan serangan sebesar 10%. Dia mengaktifkan skill tersebut beberapa kali dan kekuatannya mengumpuk hingga mencapai bonus serangan 120%. Dengan kekuatan yang luar biasa di tangannya, dia sekarang siap untuk menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Dia maju dengan kekuatan yang menghancurkan, menyerang iblis pertama yang menghalanginya dengan kekuatan yang luar biasa. Pukulannya begitu cepat sehingga memotong udara dan menghancurkan monster seketika tanpa ada kesempatan untuk bereaksi. Yunce tidak berhenti dan segera bergerak ke target berikutnya dengan kelincahan yang mengesankan dan fatal. Dia meninggalkan jejak energi ungu di belakangnya saat dia melanjutkan pembantaiannya, membasmi makhluk itu satu persatu. Teman sekelasnya yang menonton dari jauh benar-benar lumpuh dan takjub oleh pemandangan yang terjadi di hadapannya. Dia tidak bisa percaya bahwa itu adalah Yunce dan bertanya-tanya bagaimana seorang penyihir level 5 memiliki kemampuan seperti ini. Tapi, pahlawan kita sekarang berada di level 6 dan statistiknya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan mana dan regenerasinya, dia dapat menghasilkan serangan yang 230% lebih kuat dari biasanya. Dia berdiri di atas iblis yang dikalahkan dan akhirnya memahami skala kekuatan barunya yang luar biasa. Senyum penuh percaya diri menyebar di wajahnya. Karena dia tahu bahwa sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya di medan perang ini. Teman sekelasnya berpikir bahwa Sang Yunce hampir tidak dapat menangani elit level 2. Jadi dia sangat khawatir dengan situasinya. Dia menyaksikan adegan dengan ekspresi ketakutan, tidak mengerti apa yang terjadi di medan perang. Chimera level 21 muncul. Makhluk itu adalah iblis yang lahir dari kebencian pertempuran. Binatang raksasa ini memimpin segerombolan monster lain yang lebih kecil yang juga menerjang menyerang tanpa ragu-ragu. Chimera maju dengan kecepatan yang tidak masuk akal, bersiap untuk menghancurkan semua yang dilewatinya dengan penuh amarah. Rekannya berteriak bahwa itu tidak mungkin, benar-benar lumpuh oleh teror yang dia rasakan. Menyadari bahwa ini adalah bos tersembunyi level 20, makhluk itu melompat ke arah Yunce, tetapi dia bersiap untuk bertempur tanpa menunjukkan rasa takut. Dia menggunakan skill Chaotic Horn, tetapi sistem memperingatkan bahwa teknik tersebut gagal melawan Chimera. Sebuah pesan baru muncul yang menjelaskan bahwa target kebal terhadap kekuatan Confusion, dan itulah sebabnya serangan itu tidak berhasil. Teman sekelasnya berteriak panik untuk memperingatkan Yunce, tapi monster itu sudah terlalu dekat untuk menghindar. Untuk menyelamatkan temannya, si kacamata melompat ke depan dan mengaktifkan penghalang cahaya yang kuat. Yunce tetap tenang saat dia menganalisis situasi.
Ketika itu, Yunce mengingat kembali temannya yang dulu adalah seorang kesatria pirang. Dia menerjang maju dengan perisai emasnya yang besar, bersiap untuk menerima serangan langsung dari sang monster. Kemudian dia menjadi marah dan memarahi rekannya karena bergegas masuk tanpa rencana melawan bos. Tapi Yunce mengabaikan omelan itu dan fokus pada musuh saat strategi baru terbentuk di benaknya. Si kacamata menerima energi gelapnya Chimera, tapi terkena serangan. Dia terlempar karena benturan tersebut. Yunce menjadi marah dan menyiapkan serangan baru. Di dekat rekannya yang jatuh, Yunce berada di tanah dan menggunakan basic heal, tetapi hanya memulihkan 1 poin kesehatan. Mengaktifkan pedangnya, penyembuhan kritis mengaktifkan dan memulihkan 5 poin kesehatan, sehingga serangannya meningkat 10%. Yunce mengeluh tentang penyembuhan yang lemah dan bertanya apakah ada ramuan. Temannya mengatakan masih ada 1 yang tersisa. Yunce memberitahu rekannya untuk meminum ramuan tersebut, sementara aura ungu menyelimuti dirinya dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Yunce menghadapi musuh dan menyadari bahwa dia masih bukan tandingan bos dungeon. Namun, dia melihat monster yang lebih kecil hampir selesai, yang memberinya ide baru untuk menyerang. Dia kemudian bersiap-siap dan memberitahu temannya untuk bertahan selama 1 menit karena rencananya akan berhasil. Rekannya bingung dengan situasi tersebut sehingga Yunce menyatakan bahwa dia akan mengakhiri mereka sekarang. Dia melepaskan pukulan dahsyat dengan pedang hitamnya, mengalahkan para antek dan naik level. HP dan MP-nya dipulihkan, dan dia mengaktifkan buff untuk mendapatkan peningkatan serangan 400% saat melawan bos. Yunce akhirnya mendapatkan 400% kekuatan itu. Namun sayangnya, trik blade miliknya hanya bertahan selama 1 menit. Yunce lalu menggunakan Chaotic Tor-nya demi membunuh semua monster kecil yang ada di sana. Yunce berencana untuk menaikkan levelnya sampai level 10. Kyoji yang sedang memulihkan diri, tercengang saat melihat kemampuan bertarung Yunce yang menghabisi monster dengan mudahnya. Saat ini, Yunce sudah mencapai level 12, dan bonus attack dari Trick Blade sudah mencapai 510%. Namun durasi Trick Blade hanya tersisa 9 detik saja. Ketika melihat serangan bos monster datang, mata Yunce menyala. Dia langsung menggunakan waktu yang tersisa dan menyerang bos monster dengan cepat. Setelah menaiki monster Chimera itu dan berdiri di atasnya, menggunakan pedang hitam di tangannya, Yunce langsung membelah Chimera dan berhasil membunuhnya saat itu juga. Kyoji yang melihat Chimera dikalahkan sangat terkejut dan memandangi Yunce dengan kagum. Dia merasa sedang bermimpi karena melihat Chanter level 5 bisa menyelesaikan Secret Realm sendirian. Berkat mengalahkan Chimera itu, kini Yunce naik level dan menjadi level 15, dan beberapa statnya juga banyak yang naik. Saat Yunce sedang berada di tumpukan mayat para monster, Kyoji datang menghampirinya dan menanyakan apakah dia masih Yunce yang dia kenal. Namun, Yunce tidak menjawab itu dan malah menanyakan kepada Kyoji tentang hubungannya dengan Kyobenben, kesatria dengan perisai emas waktu zamannya dulu. Kyoji kaget ketika Yunce menanyakan itu. "Kenapa kau bisa tahu nama kecil kakek buyutku?" Yunce kaget ketika mendengar kalau Kyobenben adalah kakek buyutnya Kyoji. Karena Yunce berpikir kalau semua temannya sudah dibunuh oleh Luochi. Yunce yang penasaran mencoba bertanya mengenai Kyobenben, namun Kyoji tidak menjawabnya dan mengatakan kalau dia tidak ingin dipermalukan. Yunce yang mendengar itu menjadi penasaran, namun Yunce yang menganggap Yunce menyembunyikan kekuatannya selama ini, langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak Yunce untuk kembali ke sekolahnya. "Kau menyembunyikan kekuatanmu kan? Kalau begitu, kita harus kembali ke sekolah. Besok kita ada kunjungan sekolah." Merasa ada yang disembunyikan oleh Kyoji, Yunce gemetaran karena kesal. Namun, Yunce merasa saat ini adalah bukan waktu yang tepat untuk memberitahu Kyoji mengenai identitasnya. Setelah mempertimbangkan itu, Yunce setuju untuk ikut pergi ke sekolahnya bersama Kyoji. Monumen sejarah modern. Harusnya ada catatan soal apa yang terjadi setelah aku mati. Begitulah pikir Yunce ketika pergi bersama Kyoji. Dia berencana menyelidikinya sesampainya di sekolah. Akhirnya, setelah keluar dari tempat itu, mereka berdua duduk bersampingan di dalam sebuah kendaraan. Yunce memperhatikan semua perubahan yang terjadi setelah kematiannya. Yunce juga mengagumi banyak hal yang belum pernah dia lihat di kehidupan sebelumnya. Yunce juga sedang memperhatikan item-item yang dia dapatkan. Dia tidak menyangka kalau sekarang item-item itu bisa dengan leluasa dibawa kemana-mana menggunakan inventory. Equipment dan skill book seperti ini bisa dibawa melalui inventory dan bahkan dibawa dan dijual di luar Secret Realm. Namun hal yang tidak bisa ditempatkan di inventory setelah mengalahkan bos seharusnya menghilang bersama dengan Secret Realm. Sebenarnya apa yang terjadi setelah aku mati? Yunce penuh dengan rasa penasaran dengan zaman ini. Singkat cerita, dia akhirnya sampai di kunjungan sekolah yang disebutkan.
Sesampainya di sana, dia mengikuti kemana orang-orang pergi. Dalam perjalanan itu, seorang pemandu memberitahu para murid mengenai patung yang ada di sana. Luo Wai, kaisar yang mengakhiri bencana Secret Realm. Seperti yang para murid tahu, lebih dari 50 tahun yang lalu, tempat ini adalah medan pertempuran dari perang pemberontakan yang terkenal. Waktu itu, kita menderita karena para Ravager dari Secret Realm. Terutama saat Secret Realm level SSS itu muncul, semua orang hidup dalam ketakutan. Tapi raja kita Luo Wai memimpin langsung prajurit profesional dalam misi Secret Realm menderitakan itu. Meskipun menderita kerugian besar, akhirnya mereka bisa menaklukkan Secret Realm menyeramkan itu. Tapi, di saat itu, dia menghadapi pemberontakan yang sudah lama direncanakan. Dan pelaku utamanya, seperti yang mungkin kalian tahu, Kyo-en, orang yang sangat dipercayai oleh sang raja, tapi akhirnya mengkhianatinya. Kyo-en, sang pengkhianat. Yunce yang mendengar itu sangat geram dan kesal, karena kejadian yang aslinya adalah bahwa Yunce yang menyelesaikan Secret Realm itu, dan Luo Wai lah yang mengkhianati Yunce dan menyergap Yunce. Namun Yunce hanya membendam semua perasaan itu. Namun sekali lagi, dengan semangat yang menggebu-gebu, pemandu itu kembali menceritakan kejadian masa lalu yang sudah diubah itu. Kita tidak bisa membayangkan seberapa sakitnya dikhianati dalam situasi seperti itu. Tapi raja kita menghalu rasa dukanya dan bertarung dengan darah. Akhirnya, dengan bantuan dari pahlawan Din Kun, pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Yunce yang mendengar itu kaget dan bertanya-tanya identitas Din Kun yang baru dia dengar ini. Namun, saat dia sedang geram dan kesal begitu, anak yang waktu itu membulinya datang ke sana dan mengajak mereka berdua. Anak itu tidak menyangka bahwa Yunce dan Xiaoji bisa berarti selamat dari Secret Realm yang baru saja terbentuk. Salah satu teman pembuli itu kemudian mengatakan kalau Secret Realm tersebut sudah diselesaikan, dan mereka berpendapat kalau ada seorang ahli yang menyelesaikan Secret Realm itu. Yunce hanya diam saja tidak menanggapi omongan para pembuli tersebut. Namun, berbeda dengan murid-murid yang ada di sana, mereka terlihat tertarik dan penasaran dengan apa yang dikatakan oleh pembuli ini. Pembuli ini bernama Dingsu. Murid-murid yang ada di sana benar-benar penasaran dengan Secret Realm yang dibicarakan dan bagaimana bisa Yunce bersama Xiaoji berhasil selamat darinya. Dingsu kemudian langsung merangkul Xiaoji dan berbisik mengancamnya. Kamu memang beruntung bisa kembali hidup-hidup. Tapi kau tahu, hari itu kau nyaris membuat kami terbunuh dengan menyeret kami ke dalam Secret Realm. Bagaimana kau akan membayar hutangnya? Xiaoji tersentak ketika mendapatkan pertanyaan itu. Dia mengatakan kalau itu adalah salahnya Dingsu dan berencana untuk melaporkan hal itu. Namun, mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoji, membuat Dingsu kesal dan menjambak wajahnya. Dia juga menarik wajahnya untuk melihat patung kakeknya yang diinjak oleh patung pahlawan. Hai, lihat patung itu. Lihat kakekmu yang diinjak-injak di bawah kaki sang pahlawan, sang pengkhianat Xiao-en. Xiaoji hanya terdiam saja dan menunduk ketika Dingsu terus menghinanya dan mengatakan kalau dia adalah keturunan sang pengkhianat. Dan setelah dia melakukan itu, Dingsu berteriak cukup keras dengan mengatakan kalau dia sedang dihina oleh Xiaoji. Kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh menghina kakekku. Sontak murid-murid yang ada di sana yang mendengar itu langsung berpikiran negatif. Mereka berpikir kalau Xiaoji menghina sang pahlawan Din Kun, kakeknya Dingsu. Murid-murid itu juga mengatakan kalau dunia sudah terbalik karena sang pengkhianat malah menghina sang pahlawan. Mereka juga mengatakan kalau kakek Xiaoji sudah membantai banyak orang, dan pahlawan Din Kun lah yang menyelamatkan orang-orang yang tewas itu. Yunce yang mendengar mereka semua menghinanya menatap mereka dengan mata yang menyala. Sementara itu, Dingsu kembali berpura-pura dan melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Aku tidak peduli dengan apa yang kau bicarakan di belakangku, tapi beraninya kau menghina kakekku di hadapanku. Ketika mereka sedang bertengkar begitu, gurunya datang untuk meraih mereka. Dia langsung memegangi bahu Xiaoji dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Saat itu sang pahlawan mengampuni keluargamu. Jika kau tidak mau bersyukur, setidaknya jangan menghinanya. Setelah mengatakan hal itu, gurunya langsung pergi meninggalkannya sendiri. Xiaoji terlihat sangat sedih dan terpuruk mendengarnya, merasa tidak ada siapa-siapa yang peduli kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, Dingsu kembali menghampiri untuk menghinanya. Dia memegangi kepala Xiaoji dengan tidak sopan. Bahkan jika aku menghajarmu di hadapan semua orang, orang-orang akan menyemangatiku, karena tidak akan ada yang membantu anjing gila yang dihajar, terutama anjing yang dibenci semua orang. Apa kau masih berpikiran kalau keturunan pahlawan sepertiku bisa salah? Demi kehormatan kakekku, aku tidak akan pernah memaafkan. Dingsu mengepalkan tangannya dan berniat untuk memukul Xiaoji. Namun ketika dia akan melakukan itu, Yunce dengan segera datang dan menendang wajahnya sehingga membuat Dingsu terjatuh keras ke lantai. Yunce juga langsung memberikan ceramah kepada Dingsu yang tergeletak di lantai. Orang dari keluarga pahlawan bahkan tidak memiliki waktu untuk mengajari anaknya. Murid-murid yang melihat kejadian itu tidak menyangka dan bertanya-tanya, apa itu Yunce?
Rasanya dia menjadi orang yang jauh berbeda. Bahkan dia berani untuk memukul Dingsu. Sepertinya dia juga sedang menghina keluarga pahlawan. Murid-murid itu juga mengatakan kalau Yunce hanyalah level 5 yang paling lemah di kelasnya. Mereka bahkan menganggap Yunce sudah gila karena berani melakukan itu. Dingsu yang tadi ditendang sekarang sudah bangun dan tertawa. Namun dia juga kembali menghina Yunce. Dia ayah tim piatu yang selalu muram dan tidak punya teman. Aku rasa akhirnya otaknya rusak. Dia hanyalah sampah. Seharusnya dia bersyukur kita tidak mengincarnya. Tapi dia berani menyerangku saat perhatianku teralihkan. Aku akan menghajar mereka bersama-sama. Dingsu memanggil rekan-rekannya dan bergerak untuk mengeroyok Yunce di depan semua murid-murid. Namun, Yunce tidak ketakutan dan malah melawan. Dia juga bahkan berhasil mengalahkan semua orang yang menghajarnya. Yunce berhasil kembali menjatuhkan Dingsu ke lantai. Murid yang melihat semua itu menjadi sangat terkejut melihat kejadian yang ada di depan mereka. Bahkan Dingsu juga kaget. Dia tidak menyangka kalau dirinya bisa dikalahkan oleh Yunce dengan mudah begitu. Murid-murid bahkan mempertanyakan kekuatan Dingsu. Apa kalian lihat itu? Dia mengalahkannya lagi dengan sangat mudah. Dingsu, apa dia memang selemah itu? Dingsu yang mendengar semua ucapannya merasa marah dan kesal. Dingsu kemudian langsung mengeluarkan kekuatan aslinya karena merasa terhina dirinya dikalahkan oleh support level 5. Tak berhenti sampai di situ, Dingsu bahkan mengeluarkan senjatanya Fireforge Hammer yang menambahkan efeknya sebesar 314. Setelah mengeluarkan senjatanya itu, Dingsu menyerang dengan kuat ke arah Yunce. Tetapi Yunce yang sudah berpengalaman dalam bertarung berhasil kembali menjatuhkan Dingsu hanya dalam satu serangan. Yunce juga mengajarnya sampai babak belur. Namun ketika dia melakukan itu, Satpam Museum datang ke sana. Tetapi dia terkejut ketika melihat Yunce sedang menginjak Dingsu yang tidak sadarkan diri. Satpam itu tidak bisa berkata apa-apa, sementara murid-murid yang lain sedang heboh. Mereka mempertanyakan kekuatan Yunce yang sebenarnya. Bukannya ketemu dia hanya level 5, dia tidak terlihat seperti itu. Apa mungkin dia menyembunyikan levelnya? Beberapa murid wanita yang cantik bahkan fokus memperhatikan Yunce saat itu. Satpam yang berada di sana kemudian mengatakan dan melarang mereka untuk bertarung di dalam museum. Dia juga langsung memarahi guru yang bertanggung jawab. Guru tersebut kemudian langsung mendekati mereka dan menghentikannya. Hentikan sekarang. Tidak cukup dengan menghina pahlawan, sekarang kau juga menyerang keturunan pahlawan. Tidak tahu malu. Guru itu kemudian mengeluarkan senjatanya untuk menghukum Yunce. Namun Yunce yang melihatnya dengan segera mengayunkan tangannya membuat senjata yang dimiliki guru tersebut hancur seketika. Yunce kemudian berbicara dengan tegas kepada guru itu mengenai sikap guru yang tidak adil. Mau kami tak tahu malu atau tidak, guru yang mengaku adil sepertinya hanya mendengar cerita dari sisi Dingsu, berusaha agar disukai oleh keluarganya. Guru itu kemudian mencoba untuk membantah apa yang dikatakan oleh Yunce. Di dalam hatinya dia juga sedang memperhatikan equipment yang dipakai oleh Yunce. Dia penasaran dengan equipment yang bisa menghancurkan senjatanya. Yunce yang sedang mengeluarkan kekuatannya juga kembali mengancam guru tersebut. Dia mengatakan ketidakadilan yang dikatakan oleh guru tersebut. Guru tersebut yang panik kemudian mencoba untuk mengembalikan martabatnya di hadapan para murid. Tentu saja aku akan meneliti apa yang menyebabkan konflik ini. Begitulah yang dikatakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara para murid yang melihatnya merasa kaget dengan kekuatan yang dimiliki Yunce. Yunce saat ini juga sedang melihat item yang sedang dia pakai. Bahkan jika kualitasnya epic, ini hanyalah drop dari boss level 21. Terlalu lemah untuk menghadapi guru level 35. Setelah menyadari kalau dia tidak akan bisa mengalahkan guru tersebut, Yunce inisiatif untuk pergi dari musim tersebut. Kalau begitu, sebagai hukuman, usir kami dari musimnya. Choji, ayo pergi. Choji dengan wajahnya yang cukup cerah, dia langsung mengikuti Yunce untuk keluar dari musim tersebut. Sementara murid-murid yang melihatnya masih membicarakannya. Sial, dia bahkan menangkis serangan guru. Apa murid memang bisa melakukannya? Sementara mereka berdua sedang berjalan, sang guru sangat panik. Ia bahkan meminta orang yang memiliki sihir penyembuhan untuk segera menyembuhkan Dingsu yang saat ini masih tergeletak di lantai. Yunce saat ini merasa sangat kesal. Pandangan tajam dengan mata yang menyala. Dia merasa sangat kecewa karena mengetahui kalau rekan-rekannya tidak ada yang selamat. Tidak mau berpikir terlalu lama, Yunce kemudian menatap Choji dan bertanya kepadanya, "Sejarahku buruk. Bisakah kamu memberitahuku tentang apa yang sebenarnya pahlawan Dingkun lakukan?" Choji kemudian dengan senang hati menceritakan tentang pahlawan Dingkun dan apa yang dilakukannya. Pahlawan Dingkun? Aku tidak yakin aku mengingatnya dengan jelas, tapi tampaknya dia mengetahui rencana sang penghina Choji dari awal, lalu menyergap di dekat Secret Realm level SSS untuk mendukung pertahanannya, yang membantu memadamkan krisis pemberontakan itu. Pahlawan Dingkun menetapkan tujuannya untuk mengakhiri krisis dungeon lebih awal dan berlatih keras untuk itu. Setelah dipromosikan oleh sang raja, dia bertarung di semua tempat selama bertahun-tahun, menyelamatkan banyak wilayah dari berbagai bencana, seperti bencana Winter City yang terkenal. Mendengar semua cerita itu, Yunce merasa kesal dan menganggap semua itu kebohongan, karena dia sendiri yang mengalaminya. Yunce kemudian bertanya hal yang lainnya lagi. Lalu bagaimana dengan pedang itu? Pedang yang dipegang oleh patungnya. Choji kemudian menjelaskan kalau pedang itu adalah pedang yang dia gunakan untuk membunuh sang pengkhianat Choji, dan senjata itu adalah senjata tingkat atas. Yunce yang mengetahui pedangnya diklaim oleh orang itu menjadi sangat kesal dan kecewa. Matanya kembali menyala dengan tajam, jadi tidak hanya dia mengakui pencapaianku, dia bahkan mengambil pedangku. Kalau begitu aku akan mulai dengan membunuh Dingkun dari awal. Singkat cerita, Yunce saat ini sedang berada di kediaman keluarga Dingkun. Saat dia berada di sana, ada beberapa penjaga berlevel tinggi yang sedang berpatroli. Penjaga itu tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah Yunce.
Namun karena melihat hanya ada 2 bocah SMA, penjaga tersebut kembali berjalan dan meninggalkan Yunse. Namun Yunse kembali berjalan lagi dan memperhatikan penjaga itu. Dia waspada sekali, pasti seorang vagabond dengan skill scout. Dia kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Namun Choji yang bersamanya merasa ketakutan dan memintanya untuk membatalkan rencana ini. Choji juga mengatakan kalau di sini penjaganya banyak. Dia juga takut dengan kehadiran Dingsu yang akan menghabisinya kalau bertemu dengannya. Yanxi tidak menanggapi apa yang diberitahu oleh Xiaoji. Dia saat ini sedang fokus memikirkan tentang caranya untuk membalas dendam. Aku sangat ingin membunuh si pahlawan Dingsun itu sekarang juga. Tapi menurut Xiaoji, Dingsun sedang tinggal di RIP berlevel tinggi. Situasi soal RIP telah berbeda dari kehidupanku dulu. Sekarang, RIP level tinggi dijaga oleh pasukan militer dan kau perlu kartu akses untuk bisa memasukinya. Tapi rumah Dingsu harusnya punya kartunya kan? Saat sedang mengintai pasukan yang berjaga, Yunche bertanya mengenai mereka dari mana asal penjaga yang banyak itu. Saonji kemudian menjelaskan jika para penjaga itu sangat banyak karena rumah ini adalah rumah keturunan seorang pahlawan dan mengatakan kalau rumahnya ini mengelilingi sebuah RIP. Yunche tersentak kaget ketika mendengar itu dan bertanya tentang RIP yang berada di dalam rumah Dingsun. Xiaoji lalu mencoba menceritakannya kepada Yunche. Itu benar, RIP level rendah sudah sering diperjualbelikan di pasar gelap, tapi tanpa kekuasaan dan uang, hanya segelintir yang bisa membeli RIP. Dingsu membawa pengawal untuk membunuh monster dan naik level kapanpun yang dia inginkan. Tapi murid-murid biasa seperti kami hanya bisa naik level saat latihan RIP sekolah, dan itu pun masih harus berjuang keras. Yunche kemudian bergerak lagi dan mulai memahami situasinya. Zaman sudah berubah, jadi semakin kaya dirimu, semakin cepat dirimu naik level. Xiaoji lalu menjawab pertanyaan itu dan menceritakan tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Tentu saja, sebagian besar lulus setelah mencapai level 15-20, dan setelah lulus, mereka sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke RIP, sehingga level mereka berhenti di situ. Tapi kalau kau bisa mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan RIP, seperti penambangan RIP atau penjaga hutan, maka kau bisa mencapai level 30 di masa dewasamu. Penjaga di rumah Dingsu, mereka menghisap XP dari RIP keluarganya, jadi mereka juga berada di sekitar level 30. Selain itu, hanya orang-orang yang direkrut ke pasukan militer atau orang yang berhasil masuk ke Guild Corps atau sekolah perwira yang bisa mengakses RIP level tinggi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi ayo kita pulang saja. Dengan perbedaan level sebesar itu, kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Xiaoji kemudian kembali mengajak Yunse untuk berhenti melakukan semua ini. Namun Yunse sendiri percaya dengan kemampuannya. Yunche juga sudah berpengalaman dan mengetahui tentang kemampuan para penjaga di sana. Yunche tidak mau berhenti karena dia ingin mendapatkan kartu akses tersebut, karena dia ingin bertambah kuat dengan cepat. Ketika para penjaga itu sedang merokok dan bermalas-malasan, Yunche menggunakan kesempatan itu untuk melompat dan memulai rencana penyusupannya. Namun Xiaoji tidak mengikuti dan berdiam diri di bawah sambil berbicara. Seandainya kau bisa masuk pun, diri pribadi seperti ini kau bisa dibunuh kapan saja. Namun Yunche tidak mendengar omong kosong itu dan langsung mengambil Xiaoji dengan tangannya sambil bertanya apakah dia ingin mengubah hidupnya. Dengan wajah yang bersedih, Xiaoji mengatakan dia memang ingin mengubah hidupnya, tapi dia ingin melakukannya melalui Guild Corps. Namun Yunche segera memberitahukan kenyataan yang dihadapi saat ini. Apa maksud Guild Corps sudah pasti akan mengubah hidupmu? Kau adalah cucu buyut sang pengkhianat Xiaoen. Xiaoji, takdir hanya akan bisa diubah sekarang. Tak ada gunanya kau berharap pada masa depan yang tak pasti. Terserah dirimu, kau mau ikut atau tidak. Yunche langsung berjalan sendirian setelah mengambil Xiaoji ke atas sana. Sementara di dalam hatinya, Yunche berbicara sendiri dan kembali mengingat teman seperjuangannya. Ben, apa keturunanmu akan membuat pilihan yang sama denganmu atau tidak sudi membiarkannya mati sendirian? Yunche kemudian menyuruh Xiaoji yang mengikutinya untuk diam. Setelah melihat penjaga yang lengah, Yunche mulai melompat dan mengendap-endap dari penglihatan mereka. Dia melompat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan hati-hati sambil membawa Xiaoji bersamanya.
Setelah beberapa saat menghindari para penjaga, akhirnya mereka sampai di pelantaran rumah keluarga Ding. Hanya berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah rip bawah tanah yang masih ada di sana. Tidak berpikir lama-lama, mereka berdua langsung memasuki rip itu tanpa ragu. Setelah memasukinya, Yunce langsung mengamati monster yang muncul di rip itu. Level mereka agak lebih tinggi ketimbang rip kemarin, tapi monsternya sedikit. Mungkin karena orang-orang Dingsu sering pergi kemari, cuma ada 2 monster di sini. Cobalah. Yunce langsung menyuruh Xiaoji untuk melawan monster undead yang dekat dengan mereka. Namun Xiaoji langsung ketakutan dan bilang kalau dia pasti kalah saat melawan undead itu. Yunce tidak memperhatikan ucapannya dan melemparkan Xiaoji ke hadapan monster itu. Mengeluarkan perisai miliknya, Xiaoji berteriak jika dia menyesali mempercayai Yunce. Sambil terus berusaha menahan semua serangan undead yang datang, Xiaoji terus-menerus mengatakan jika dia ingin pulang. Namun Yunce dari belakangnya terus memberikan semangat. Setelah mendengar itu dan karena terpaksa, Xiaoji akhirnya menggunakan kekuatannya dengan cara berbeda. Dia menyelimuti tinjunya dengan kekuatan itu, lalu mulai menghajar undead yang ada di depannya itu. Yunce tersenyum tenang ketika melihat Xiaoji yang sedang bertarung. Karena dia menilai kalau Xiaoji itu berbakat, hanya saja dia terhalang karena sifat lemah lembutnya saja. Dia mampu menganalisis medan tempurnya secara akurat. Dia memang terlihat kewalahan, tapi dia masih belum tersentuh oleh para monster. Tepat ketika Yunce menilai begitu, Xiaoji sudah benar-benar kewalahan. Perisai miliknya akhirnya hancur diserang undead. Melihat situasinya begitu, Yunce mulai bergerak dan membunuh kedua undead tersebut menggunakan trik blade-nya lagi. Melihat perkembangannya Xiaoji yang meskipun hanya sedikit, Yunce merasa tenang karena sudah bisa membantu Xiao Benben. Sementara Yunce sedang mengamankan loot monster, Xiaoji sendiri sedang terkejut karena dia baru saja naik level. Melihat Xiaoji yang kebingungan, Yunce datang untuk menjelaskan situasinya kepadanya sambil membawa item gede Bone Blade yang baru Yunce dapatkan. XP akan dibagi berdasarkan kontribusimu. Seandainya kau tidak membantuku menggoyahkan mereka barusan, maka jumlah XP-mu akan jauh lebih sedikit dari ini. Bagaimana caramu mendistribusikan poin statmu? Xiaoji lalu mengatakan jika dia menaikkan semua statnya terkecuali spirit. Yunce yang mengetahui itu penasaran dan bertanya kepadanya, bukankah Silberir biasanya mengabaikan agility? Namun situasinya sudah berbeda dan Xiaoji mulai menceritakannya. Kalau aku tidak menaikkan agility, maka tidak ada orang yang mau setim denganku. Tidak ada yang mau menunggu tank yang lamban yang baru tiba saat semua monster sudah terbunuh oleh tim lain. Namun mendengar penjelasan itu, Yunce memberitahu Xiaoji jika dia seharusnya memikirkan untuk jangka panjang karena ada syarat yang harus dipenuhi ketika mencapai level 60. Salah satunya adalah kelas Fortified Bastion yang memerlukan 60 stamina dan 90 defense. Tapi mendengar nasihat itu, Xiaoji malah menjadi pesimis dengan kemampuannya. Hanya segelintir yang bisa mencapai level 40 sepanjang hidupku. Jadi siapa yang bisa mencapai level 60 kecuali orang-orang rank S? Melihat Xiaoji pesimis begitu, Yunce menepuk bahunya dan memberinya semangat untuk bisa meraih rank S di masa depan. Setelah memberikan semangat itu, Yunce juga terpikirkan dengan masa depan dari skill yang dia miliki saat ini dan segera mengecek jendela status. Dia mengira kalau skill supportnya hanya berguna ketika Mirror World digunakan dan berniat untuk mengganti kelasnya di masa depan. Namun saat Yunce semakin memperhatikan lebih dalam, dia menemukan sesuatu yang membuat dia terkejut. Apa? Mirror World-ku juga bisa naik level? Yunce tidak menyangka jika ternyata Mirror World juga mendapatkan XP dari mengalahkan monster di Rip. Setelah mengetahui hal itu, Yunce bersama Xiaoji kembali berburu monster di Rip untuk menaikkan level mereka. Yunce dengan mudah membunuh semua monster yang dia ditemukan di Rip. Namun setelah beberapa saat berlalu, Yunce menemukan masalah pada skill Mirror World-nya. Durasi skill trick blade miliknya terlalu pendek dan habis begitu saja, bahkan sebelum membunuh monster yang terakhir. Yunce juga terlihat cukup kelelahan setelah mengalahkan monsternya karena staminanya yang sangat lemah.
Namun ada satu hal positif yang dia dapatkan, kecepatan leveling yang lebih cepat dari biasanya. Yunce saat ini sudah berada di level 17 dan bahkan mendapatkan 2000 XP untuk Mirror World-nya juga. Namun ketika Yunce sedang memilih item drop dari monster yang dia bunuh, Yunce merasakan ada kehadiran penjaga yang berpatroli ke arahnya. Yunce langsung bersembunyi bersama Xiaonji dan memperhatikan para penjaga yang sedang berpatroli itu. Yunce berspekulasi jika para penjaga telah menyadari penyusupannya. Xiaonji kemudian memberitahu resiko akan bahaya yang akan mereka dapatkan ketika melanjutkan perburuan di RIP ini. Yunce sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Xiaonji dan memikirkannya kembali. Dia benar, selagi melawan monster, aku juga harus berhati-hati dengan penjaga yang berpatroli. Selain itu, aku juga harus menghitung bonus trick bait dan durasinya. Aku jadi agak kewalahan. Yunce kemudian dalam keadaan itu mencoba menilai skill book yang barusan dia dapatkan. Memang ternyata skill itu tidak terlalu berguna. Yunce sudah melihat progres dari skill Mirror World dan hanya butuh 30% lagi untuk naik level. Yunce sangat ingin menaikkan level Mirror World ke level berikutnya. Dia membayangkan betapa kuatnya Mirror World ketika sudah naik level. Dengan mata yang menyala, Yunce menatap ke depan sambil merencanakan sesuatu. Kalau aku bisa membunuh Lord di sini, seharusnya XP-nya cukup untuk menaikkan Mirror World ke level 2. Kalau di realm lain, aku mungkin tak akan bisa mendapatkan skill XP. Sebaiknya aku periksa Lord daerah tengah. Setelah memutuskan itu, dengan hati-hati, Yunce bergerak kembali bersama Xiaonji. Dalam perjalanan itu, Yunce menemukan beberapa hewan spirit panggilan yang bertugas untuk mengawasi tempat yang dijaga. Yunce mengabaikan makhluk spirit itu dan mencoba berhati-hati menuju lokasi yang ditentukan. Akhirnya, setelah beberapa saat dia sampai di lokasi, betapa terkejutnya dia ketika melihat Rimrod yang sedang duduk diikat dengan banyak rantai berwarna ungu pekat. Xiaonji ternyata cukup terkejut juga, namun dia memberitahu Yunce mengenai apa yang di hadapan mereka. Rimrod yang terkendali, aku baru kali ini juga melihatnya. Sekolah Rim punya guru yang menjaga Lord, jadi kita tak bisa mendekat. Rantai itu pasti semacam gear berlevel tinggi. Yunce menerima informasi dari Xiaonji, kemudian melihat ke arah kerumunan penjaga yang berkeliaran di sana. Yunce sanggup menilai jika dia tidak akan bisa melawan semua penjaga itu kalau langsung menyerang Lordnya. Karena mengetahui kemungkinan yang sangat kecil, Yunce menemukan salah satu penjaga yang sedang memisahkan diri. Yunce kemudian langsung menghampiri dan melumpuhkannya. Setelah membuatnya lumpuh, Yunce yang telah menutupi wajahnya menghampiri penjaga itu sambil memberikan ancaman. Yunce berencana untuk menyiksa dan menginterogasinya. Penjaga yang melihat Hawa membunuh Yunce segera menyerah dan mengatakan semuanya. Jangan bunuh aku, tanyakan saja apa yang kau mau, akan kuberitahu semuanya. Bayaran dari keluarga Ding cuma sedikit, gila saja kalau aku mau mati untuk uang sekecil itu. Yunce sedikit bingung dan bimbang, namun Yunce tetap pada tujuan utama dan menanyakan tentang izin untuk memasuki Hero Rim. Dengan wajah yang pucat, penjaga itu langsung memberitahu Yunce, izin untuk memasuki Hero Rim. Di ruang belajar kakek buyut, banyak benda itu sama sekali tidak langka. Kamu pasti penggemar Hero Lord lama, kamu serius sekali. Yunce yang mendengar kalimat terakhir penjaga itu merasa marah dan kembali mengeluarkan niat membunuhnya. Penjaga yang merasakan niat membunuh sekali lagi langsung ketakutan dan memberikan penjelasan yang lebih detail. Dia mengatakan kalau kakek buyut mengambil izin dari ruang belajarnya dan pergi bersama kepala penjaga. Namun izin yang diambil itu hanya izin sementara yang tidak ada data personil di dalamnya. Itu artinya kalau tidak ada orang yang mengenal Yunce, tetap saja dia tidak bisa memasuki Hero Rim. Yunce setelah mendengar semua itu langsung saja menarik penjaga dan mengancamnya. Yunce meminta semua barang yang ada di inventory milik penjaga. Dan setelah mendapatkan semua barangnya, Yunce bersama Xiaonji membawa penjaga itu keluar dari RIP yang ada di sana. Ternyata mereka saat ini sedang berada di luar kediaman utama keluarga Ding.
Yunce ternyata mendapatkan sebuah skill book sisa dari inventory si penjaga. Skill book itu memiliki efek skill pasif permanen yang cukup berguna untuk Yunce. Penjaga itu kemudian menjelaskan tentang kediaman utama mereka. Itu kediaman dalam keluarga Ding. Tanpa panggilan, penjaga seperti kami juga tak akan bisa masuk, terkecuali Ding Sun muda. Orang lainnya berlevel 30 ke atas dan dilengkapi gear tinggi. Terus terang, kurasa mereka tak butuh penjaga juga. Yunce lalu menyimpulkan jika dia bisa dengan mudah mendapatkan kartu izin itu dari dalam sana. Namun penjaga itu segera menghentikan Yunce dan memberitahu bahaya yang ada di dalam sana. Tidak, kepala keluarga justru ada di dalam. Orang kumisan itu levelnya 42, kau jelas takkan bisa mengalahkannya. Kakek buyut dan master ketiga punya level 50 ke atas, dan mereka sedang dalam perjalanan bisnis. Seandainya mereka kembali, di sana pasti lebih berbahaya lagi. Yunce yang mendengar penjelasan itu lebih lanjut, menyadari bahaya yang akan dia hadapi kalau memaksa menerobos masuk. Setelah membuat penjaga itu pingsan kembali, Yunce meminta Xiaoji untuk menunggu di sana. Sementara Yunce pergi ke Rip lagi untuk membebaskan Rimrod yang terikat itu. Sesampainya di sana, Yunce berdiam sebentar sambil menilai situasinya. Menggunakan rantai berlevel tinggi untuk mengekang Lord. Selama Lordnya masih hidup, Rim ini tak akan pernah menghilang. Jadi kuncinya adalah menugaskan penjaga untuk mengawasi gembok rantai, metode yang cukup menjamin keamanan. Tapi itu cuma bisa berhasil kalau tak ada orang yang cukup bodoh untuk membukanya. Membuka rantai setingkat ini sudah aku kuasai sejak dulu. Yunce lalu segera menuju ke penjaga yang sendirian dan lengah. Dia diam-diam menggunakan senjatanya untuk membunuh penjaga itu. Setelah melumpuhkan penjaga, Yunce langsung mengambil rantai yang mengikat Rimrod. Tepat setelah rantai itu terlepas, Rimrod langsung bergerak aktif dan mengamuk di sana. Para penjaga yang menunggu di sana terkejut karena mereka tidak menyangka kalau Rimrod tiba-tiba bergerak seperti itu. Sementara di luar Rim, si kumis dari keluarga Ding sedang memerintahkan pemburu lain untuk memasuki Rim untuk menangani kekacauan yang sedang terjadi. Dan Yunce keluar dari sana dengan membawa rantai level 60 sebagai bonus. Lalu setelah semua orang memasuki Rim, Yunce berencana untuk segera memasuki kediaman utama. Bertepatan dengan rencana Yunce yang ingin memasuki kediaman utama, Dingxu bersama ayahnya Ding Hao baru saja sampai dalam kediaman. Dingxu saat itu terus menggerutu jika dirinya malu dijemput dengan keramaian seperti itu. Namun ayahnya tidak memperdulikannya dan membuka pintu mobil yang lain sambil menyambut seseorang. Nona Yunsa, silahkan keluar dari mobil. Ternyata yang keluar dari mobil itu adalah dua murid cantik yang waktu itu juga memperhatikan Yunse yang sedang menyiksa Dingxu di museum. Ding Hao langsung mempersilahkan mereka berdua untuk memasuki kediaman utama. Kemudian di sana ada seseorang yang juga sedang membungkuk menyambut mereka. Ding Hao terlihat kesal melihatnya dan langsung menendang orang tersebut, lalu mengatakan jika dia menghalangi jalan mereka. Sementara itu di balik sebuah pohon, Xiaoji yang melihatnya terlihat sangat kecewa dan wajahnya pucat. Bertepatan dengan itu, Yunce datang ke sana dan bertanya tentang apa yang terjadi dan kenapa ekspresi Xiaoji terlihat begitu kecewa. Xiaoji tidak langsung menjawab pertanyaan itu dan malah bertanya kenapa Yunce bisa berada di sana secepat itu. Yunce kemudian menunjukkan Rimrod yang berhasil dia tangkap dan menjelaskan situasinya. Ini Rimrod, bahkan jika levelnya hanya 30, tidak mudah untuk menangkapnya hidup-hidup. Jadi tanpa campur tanganku, mereka tidak bisa mengalahkannya dalam waktu cepat. Apa kau melihat sesuatu? Xiaoji kemudian menjelaskan tentang pemandangan yang dia lihat dan siapa orang yang ditendang tadi. Orang itu Xiaoli adalah pamanku. Dulu Yunce memberontak dan keluarganya dihabisi pada saat itu. Tapi dalam satu sisi, hal itu menyelamatkan mereka dari penghinaan lanjutan. Sejak saat itu, keluarga Xiao selalu menerima kekejaman dari kekaisaran. Dan di bawah perintah rahasia dari pahlawan Ding Kun, penindasannya menjadi lebih parah.
Pada akhirnya, kami hanya bisa menjadi pelayan keluarga Ding. Terkadang dibawa keluar untuk mempertunjukkan kekuatan dan kebaikan hari dari keluarga pahlawan. Keluarga Xiao harus bergantung pada keluarga Ding hanya agar bisa selamat, hidup dalam kepatuhan dan penghinaan. Dulu aku pernah ingin merubah situasi, hasilnya yaitu ayahku menjadi gila dan pamanku menjadi anjing keluarga Ding. Yunse terlihat sangat kecewa setelah mendengar semua cerita itu dan memutuskan untuk langsung pergi menuju ke dalam kediaman keluarga Ding. Xiaoji yang melihatnya sangat panik lalu memberitahu kalau di dalamnya ada ayah Dingsu yang memiliki level 42 dengan perlengkapan yang lengkap. Dan jika dia menemukan Yunse, dipastikan kalau dia akan mati. Namun, dengan mata yang penuh kebencian, Yunse tidak berniat mengundurkan diri dan tetap maju ke sana. Di zaman Secret Realm terkendali, tidak ada harapan mengubah situasi tanpa mengambil resiko. Dan untuk beberapa hal, jika kau ragu, kau tidak akan pernah menyelesaikannya. Xiaoji, aku bisa membantumu berubah, tapi kau harus mengambil keputusanmu sendiri. Xiaoji dengan wajah yang masih pucat mengingat sekali lagi kalau keluarga yang akan mereka lawan adalah keluarga yang sangat kuat dengan pendukung yang begitu kuat dan dia ragu kalau mereka bisa mengalahkannya. Namun sambil bersiap dan melompat pergi ke dalam kediaman keluarga Ding, Yunse mengatakan jika dia ingin melawan seluruh kekaisaran. Setelah mengatakan itu, Yunse melesat masuk ke dalam kediaman tanpa diketahui. Saat ini di dalam kediaman, Din Hao sedang membicarakan tentang terbebasnya Rimroad yang terjadi tiba-tiba dengan pelayannya. Yunse yang melihat itu lalu mengatakan jika Ding Hao sedang sibuk, dia akan berkunjung lain hari. Ding Hao kemudian segera menjawab jika semua urusannya sudah diurus oleh kakaknya dan akan beres. Dia juga mengatakan jika Yunse menjadi prioritas utama dalam pertemuan ini. Ding Hao juga memberitahu jika ayah dan saudara ketiganya sudah di jalan pulang. Ding Hao bahkan sudah menghubungi kakek pahlawan juga yang sangat bersemangat ingin bertemu dengan Yunse. Ternyata Yunse saat ini sedang bersembunyi dan menguping pembicaraan mereka. Kakek pahlawan, sang pahlawan Dingsun. Aku ingat memasuki Secret Realm sang hero membutuhkan izin dan orang untuk mengawal. Dan orang itu sepertinya cukup penting. Yunse, nama keluarga yang sama denganku. Yun, apa ini hanya kebetulan? Setelah memutuskan itu, Yunse segera bergerak dengan cepat dari sana menuju kamar Dingsun. Dan ternyata pergerakannya itu sepertinya disadari oleh teman Yunse yang berambut hitam. Yunse dengan hati-hati menyelinap dan menunggu pelayan-pelayan lengah. Dan akhirnya dia berhasil masuk ke ruangan pribadi Dingsun. Sementara itu di luar kediaman, Ding Feng, kepala keluarga Ding saat ini, baru saja keluar karena telah menyelesaikan masalah Rimroad yang lepas kendali. Ternyata setelah membereskan masalah itu, Ding Feng menyadari apa niatan yang dilakukan Yunse adalah bukan semata-mata mengacaukan mereka saja. Ding Feng kemudian langsung memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mengunci semua kediaman. Ding Feng juga khawatir kalau Yunse yang sedang berkunjung mengalami gangguan, jadi ingin membereskan masalah ini secepatnya. Kembali ke Yunse, dia saat ini sedang mencari-cari kartu izin yang menjadi targetnya di ruangan itu. Namun dia kesal karena tidak menemukannya. Kemudian setelah lama mencari, Yunse menemukan sebuah brankas. Dan setelahnya, dia menggunakan salah satu skill miliknya untuk membuka kunci brankas itu. Yunse langsung membuka brankas tersebut dan mengambil sebuah buku harian. Tapi ternyata dia terkejut ketika di bawahnya terlihat banyak sekali buku skill dengan kualitas tinggi. Di antara buku skill itu ada skill Slow Lag yang memperlambat unit musuh dalam jarak 20 meter sebanyak 20%. Sementara itu di gerbang utama kediaman keluarga Ding, para penjaga yang berasal dari Rim mulai berdatangan kembali dan mengepung kediaman utama. Xiaoji yang sedang bersembunyi melihat itu menjadi sangat panik. Xiaoji khawatir dengan keselamatan Yunse karena melihat banyaknya penjaga itu. Dia sudah pesimis jika Yunse tidak akan bisa menyelamatkan diri. Xiaoji juga teringat dengan keluarganya yang menjadi gila, bahkan pamannya yang menjadi anjing pelayan mereka.
Dia takut kalau dia tertangkap dia akan menjadi seperti mereka. Xiaoji kali ini merencanakan untuk pergi diam-diam dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba dia teringat tentang apa yang dikatakan Yunse tentang membantunya berubah. Setelah mengingat kejadian itu, Xiaoji langsung berteriak dengan keras dan memancing semua penjaga untuk mengikutinya. Dia berharap dengan tindakannya itu, Yunse bisa kabur melarikan diri dari kediaman utama. Yunse kebetulan melihat kejadian itu dan keluar dari sana. Yunse bersyukur karena Xiaoji bisa melampaui rasa ketakutan dan berharap jika Xiaoji akan berhasil selamat. Untuk membantu Xiaoji kabur, Yunse berteriak kepada para penjaga dan memberitahu jika dia membawa skillbook dan rantai bersamanya. Para penjaga yang mendengar itu tentu saja langsung bergabung dan berencana mengejar Yunse sampai dapat. Yunse yang melihat banyaknya para penjaga langsung menggunakan skill slow leg terbalik dan itu menambahkan durasi slow juga radius jarak jangkau skill. Ding Peng juga memimpin para penjaga dengan ketat untuk menangkap Yunse. Tim 2 dan 3 mundur dan lindungi Secret Rim Road. Dia tidak kabur keluar, dia menuju ke Secret Rim. Sementara itu, Xiaoji yang melihat jika penjaganya berkurang, merasa aneh dengan tindakan Yunse yang memancing semuanya untuk mengikutinya. Namun Yunse berbeda, dia sudah memiliki rencana lain yang akan dia lakukan. Yunse memperkirakan kalau Secret Rim Road sudah berada dalam kondisi kritis dan dia berniat untuk membunuhnya agar bisa menaikkan level Mirror World dan mengelabui para penjaga. Sementara di dalam kediaman, Yunse menyinggung tentang keramaian yang terjadi di luar ruangan dan meminta Ding Hao untuk memeriksanya. Namun, Ding Hao sangat percaya diri jika masalah itu hanyalah masalah kecil dan kakaknya bisa menanganinya dengan mudah. Padahal yang sebenarnya terjadi saat ini, Ding Peng sedang kesusahan untuk mengejar Yunse. Dia bahkan menyingkirkan penjaga-penjaga itu dan menyalipnya. "Jangan halangi aku, kalian ini lambat. Cepat langsung pergi ke Lord. Rogu, Archer, ikut denganku dan kejar si penyusup itu." Sementara Yunse yang sedang berlari rasa percaya diri dengan kemampuannya untuk menghindari mereka semua. Karena dia sudah mengalokasikan skill point yang dia dapat untuk meningkatkan agility-nya dan akhirnya dengan kecepatan yang cukup cepat, Yunse akhirnya berakhir sampai ke tempat Lordnya ditahan. Dan dari tempat yang aman, dia mulai menilai situasinya. Lordnya terjebak dalam segel. Mereka pasti takut ada yang melukainya. Saat-saat terlemahnya memang di kondisi yang sekarang, aku cuma perlu stak kekuatanku hingga maksimum dan melancarkannya dalam satu serangan. Ketika Yunse sedang mempersiapkan serangan itu, para penjaga di sana ternyata sudah mengetahui kehadirannya. Salah satu dari mereka kemudian memberitahu untuk membentuk formasi dan menangkap Yunse. Namun, Yunse tidak ragu-ragu dan bergerak sendirian. Dia langsung menggunakan Chaotic Zone untuk menjerat mereka semua. Para penjaga ternyata baru pertama kali melihat skill milik Yunse, jadi mereka tidak terlalu bisa untuk melawannya. Bahkan para penjaga itu mengalami status abnormal akibat dari serangan Chaotic Zone. Sebagian dari mereka tidak bisa mengeluarkan serangan, bahkan salah satu di antara mereka malah menyerang rekan sendiri. Orang itu ternyata terkena efek Confusion. Para penjaga semakin panik karena sebagian dari mereka terkena efek abnormal. Melihat para penjaga sedang kebingungan, Yunse mengambil kesempatan itu untuk menyerang mereka dan langsung menuju Lordnya. Para penjaga kemudian mencoba untuk menjeratnya, namun tetap saja mereka tidak berhasil menangkapnya. Yunse yang melihat tindakan yang dilakukan oleh para penjaga merasa ini adalah penurunan. Sama sekali tak ada kerjasama. Apa mereka jadi lunak gara-gara terlalu lama dimanjakan kedamaian? Para penjaga itu tetap tidak menyerah dan berusaha untuk menangkap Yunse. Kebetulan juga Ding Peng ternyata sudah sampai. Dia langsung memerintahkan para penjaga itu untuk menangkap Yunse. "Tangkap dia, biarkan aku yang mengurusnya." Ding Peng kemudian langsung berubah dan melompat untuk melakukan serangan. Tubuhnya langsung diselimuti api dan ada kapak yang cukup besar di tangannya.
Yunce yang melihat dia datang segera menggunakan artefak miliknya dan mengeluarkan rantai level 60 yang baru saja dia dapatkan. Dan sesuai perhitungan, rantai itu bisa menahan serangan dari Ding Feng yang cukup kuat. Serta Yunce menggunakan kesempatan itu untuk mendorong dirinya menembus penghalang yang melindungi Lordnya. Yunce kemudian langsung membalikkan badannya dan mengeluarkan Trick Blade. Tanpa berlama-lama, dia langsung membunuh Lord yang sudah sekarat, membuat Ding Feng menjadi sangat kecewa dan dipenuhi amarah. Sementara Yunce saat ini mengalami kenaikan level sebanyak 3 tingkat. Begitu juga dengan skill Mirror Ward-nya, itu juga mengalami kenaikan ke level 2. Ketika dia sedang berdiam diri di depan Lord, Ding Feng memimpin pasukannya untuk segera menangkap dan membunuh Yunce. Namun Yunce tetap tenang dan langsung menggunakan skill terbaru yang sudah di-upgrade. Dan tepat waktu ketika serangan Ding Feng akan mendarat, Yunce tiba-tiba menghilang dari sana. Itu membuat semua orang terkejut. Sementara itu saat ini, Yunce sudah berada di dunia Mirror World. Semua orang di sekitarnya menjadi berwarna hijau. Dan hanya dia sendiri yang bisa bergerak di tempat ini. Skill ini bernama Mirror Walk. Skill ini hanya berdurasi selama 30 menit. Yunce lalu mencoba untuk mengetes apa yang dia pikirkan, dan ternyata orang-orang yang ditampilkan di sana hanyalah bayangannya. Namun saat dia sedang berlutut, dia menemukan Mirror Stone yang bisa dia bawa keluar dari Mirror World. Ini bisa dibawa keluar, jadi setelah skill ini mencapai level 2, kau jadi bisa membawa barang keluar dari Mirror World. Yunce yang menyadari itu kemudian mencoba untuk melihat status window untuk memeriksa sistem yang dia dapatkan. Namun ketika melihat itu, dia sangat terkejut karena semua skillnya dalam keadaan tidak aktif. Yunce lalu mencoba untuk menyentuh skill miliknya, namun muncul sebuah notifikasi yang mengatakan jika main body skill belum dipelajari. Yunce akhirnya menyadari sesuatu dari tindakannya itu. Main body skill, sepertinya ini bentuk terbalik dari semua skill, tapi kau harus mempelajarinya di dunia nyata untuk mengaktifkannya. Jadi level 1 dari skill reversal itu cuma versi lemah dari level 2. Setelah menyadari kesimpulan itu, Yunce berusaha untuk menemukan combo skill yang kuat agar bisa membantunya di masa depan. Namun ketika Yunce sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba dia merasakan sebuah kehadiran sosok asing yang ada di sekitarnya. Terlihat beberapa jiwa atau roh sedang berterbangan dan menuju ke arah Yunce. Namun ketika sudah dekat, tiba-tiba jiwa itu berubah menjadi sebuah undead. Yunce yang melihat perubahan mereka langsung mengeluarkan pedangnya dan mencoba mengalahkannya. Dan ketika Yunce menyerang, dia merasa jika undead itu tidak terlalu kuat. Tepat setelah dia menyerang, sebuah notifikasi muncul mengenai jiwa undead itu. Itu adalah notifikasi mengenai undead kontrak yang memungkinkan Yunce untuk membuat kontrak dengan undead dan menggunakannya untuk bertarung di dunia nyata. Saat ini, Yunce dapat menampung hingga 20 undead kontrak. Yunce merasa senang ketika dia mendapatkan keuntungan yang tidak terduga, kontrak undead dan Mirror Stone. Yunce kemudian memandangi semua jiwa yang sedang berkeliaran di sana. Sementara itu, di dunia nyata saat ini, semua penjaga sedang sibuk mencari Yunce dan mengalami kebingungan. Karena Secret Rim terlihat akan menghilang, mereka menganggap Yunce ikut menghilang bersamanya. Bahkan ada seorang yang mengatakan jika Yunce menggunakan skill stealth. Namun ada assassin yang mendengar itu dan membantah tuduhan tersebut. Tidak mungkin, stealth kita memiliki bentuk fisik dan waktu yang terbatas. Tidak mungkin dia bisa pergi tanpa diketahui. Melihat gaya bicaranya yang sangat sombong, Ding Feng yang sedang emosi langsung menangkap kepala assassin itu dan memintanya untuk diam saja jika tidak tahu apa-apa. Tepat ketika dia sedang memarahi si assassin, durasi skill Yunce sudah selesai dan tiba-tiba kembali muncul di hadapan mereka semua. Namun, Yunce terlihat tetap tenang dan terus memandangi jendela status sambil berbicara sendiri. Batas waktu Mirror Walk sudah berakhir. Apa aku kembali ke titik yang sama atau memang ada persyaratan lain? Namun Ding Feng yang melihat kehadiran Yunce tidak mau menunggu dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu Yunce. Yunce yang ternyata sudah mengumpulkan banyak undead kontrak langsung mengeluarkan mereka semua untuk melawan para penjaga. Para penjaga yang melihat semua undead berdatangan ke arah mereka menjadi panik dan ragu untuk menyerang.
Ding Peng yang melihat mereka langsung memberi mereka semangat. Jangan panik, mereka cuma monster tipe undead. Aku sudah sering melihatnya. Namun salah satu penjaga yang menghadapi undead itu merasa aneh karena melihat ada status bar dan level yang tertera pada undeadnya. Ding Peng yang mendengar itu tidak terlalu memperhatikan dan meminta semua orang untuk menyerang bersama-sama. Tetapi ketika mereka mencoba fokus untuk menangkap Yunse sudah berhasil keluar dari rim itu dan melarikan diri. Dalam perjalanannya, Yunse mengatakan jika dia terpaksa lari karena level undead yang dia gunakan saat ini masih rendah. Yunse berharap dia akan menemukan undead level top agar dirinya menjadi lebih kuat dan bisa membantai musuh. Namun, Yunse menyesalkan karena dirinya tidak bisa mengeksplorasi Mirror World karena keterbatasan eksplorasi, sehingga dia tidak bisa mencari undead yang lebih kuat. Sambil terus berlari kabur, Yunse terus mengingat tentang kemampuan dari Mirror World yang baru. Setelah memasuki Mirror World, kau hanya bisa bergerak dalam radius 200 meter. Aku harus masuk ke Mirror World di lokasi lain untuk mencari undead dengan tier yang lebih tinggi. Namun ketika Yunse sedang berlari dari sana, dia kebetulan melihat Xiaoji yang sudah ditangkap dan sedang diancam oleh penjaga keluarga Ding. Tanpa ragu, Yunse segera menyerang penjaga itu dan membawa Xiaoji pergi bersamanya. Ayo keluar, saatnya kembali. Waktunya untuk melihat apa saja yang aku dapatkan.